Ini Bang. Iya pun. Oh coba aku ya. Kiri Bang. Kiri dong. Kiri. Ya, insya Allah kami mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu semuanya yang tidak mengurangi rasa hormat kami yang kami muliakan, dan semuanya Bapak Ibu jamaah pada malam hari ini, insya Allah dalam majelis doa pada malam hari ini kita semua dalam sehat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak-bapak dan saudara sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini sengaja kita hadir di kediaman Bapak Rahman ini, ya insya Allah pada malam hari ini kita dimohon untuk turut mendoakan atas meninggal, atas telah berpulang ke rahmatullah Ibunda Artini binti Imam Solikin, yang mana pada malam hari ini yang telah meninggalkan keluarga besar dari suami yaitu Bapak Rahman, keluarga besar. Dan pada malam hari ini kita juga mendoakan beberapa keluarga dari keluarga besar ahli rumah, yaitu diantaranya juga Ibu Marni, Bapak Imam Solikin, dan Ibu Sunatini binti Keji Seringantin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Senang hari ini kita berkumpul bersama sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya yakin semua yang ada di sini setiap perkataannya adalah ilmu. Kemudian setiap yang didengarnya pasti kebaikan. Kalaupun ada amarah dari kita bersifat nasihat. Insya Allah orang-orang yang seperti inilah yang saling bahu-membahu, tolong menolong, ingat mengingatkan agar kita termasuk hamba-hamba yang taat di hadapan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi disampaikan oleh yang mewakili Sahibul Hajat, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum Jadi bukan hanya sekedar mengingat banyak tentang kematian, tapi yang perlu eksekusi dari diri kita adalah memupuk, mengumpulkan, menabung bekal kematian itu. Apa bekal kematian buat orang yang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Apa bekal kematian buat orang-orang yang beriman? Takwa. Kapan mau mati? Terserah Allah. Tapi kalau bisa jangan dulu mati sebelum membawa bekal itu. Apa bekal itu? Takwa. Karena sebaik-baik kematian adalah takwa. Semua yang ada di dunia ini akan berakhir karena kita cuma numpang.
Salahnya kita ini seolah-olah memiliki dunia. Banyak orang yang lupa ibadah karena mengejar dunia. Padahal sebetulnya ibadahlah itu yang mendatangkan dunia. Kerja sampai lupa sholat, ya. Seolah-olah dunia milik kita. Padahal kita cuma numpang. Apapun yang kita peroleh di dunia, mohon maaf, sementara dan akan pergi, namanya numpang. Cuman yang akan kita bawa adalah bekal. Bekal kematian itu adalah takwa. Takwa itu ada 3. Yang pertama, tauhid. Apa tauhid itu? Keyakinan bahwa kita dilahirkan ini bukan maunya kita, kemudian kita mati juga bukan maunya. Di badan ini kan ada 3, ada nyawa, ada jiwa, ada jasad. Hak prerogatif yang tidak bisa diganggu-gugat nyawa. Kapan datangnya, kapan perginya. Banyaklah duitnya gue malaikat, dah baca. Banyaklah dosa juga tidak bisa ditunda. Banyaklah pahala jadi ustadz juga tidak bisa. Maka kematian itu buat yang beriman baik, buat yang jahat juga baik. Buat yang beriman baik, kenapa kematian cepat bertemu dengan Allah? Tidak harus panjang umur. Percuma panjang umur maksiat. Hari ini taat, masuk surga selamanya. Hari ini maksiat, neraka juga selamanya. Itu konteksnya. Malaikat ini nak datang, kita musyawarah sama keluarga. Ya Allah, izinkan malaikat jangan mencabut nyawaku dulu. Besok saja aku nak siap-siap. Jual rumah, jual kebun, jual sapi, jual ruko. Ngapa malaikat nak datang? Kita pindah ke Malaysia. Daca. Kapan malaikat nak datang? Kita lah pindah ke Malaysia. Daca. Semua miliknya Allah. Di mana dan kapan tepat pun, tembok yang tinggi pun tidak bisa dijebol. Itu hak prerogatif Allah. Kapan nyawa ditiupkan, kapan nyawa dipanggil, haknya Allah, tidak bisa diganggu-gugat. Maka cepat mempersiapkan diri sebelum kematian. Ini kan kepala desa, Pak RT, Pak RW, Pak Ustadz, ini kan hanya gelar dunia. Pada hakikatnya semua ini kita sama, sedang antri menunggu giliran kematian itu. Kapan kematian itu datang? Jangan ditanya, yang perlu ditanya adalah sudah belum kita mempersiapkan kematian itu sebagai bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak baca ya. Masalah urusan nyawa tidak bisa diganggu gugat. Nah, seberapa kamu punya jabatan tinggi, cabut nyawa oleh Allah, kelepek mati. Tidak baca. Cuman satu, tidak tahu kematian itu datang, Allah kasih mukjizatnya. Siapa itu? Orang yang mati dikasih sakit oleh Allah. Dia punya tanda. Sering sampaikan di pondok, ya, uang sakit itu cuma 2. Kalau udah mati, sembuh. Nah itu. Kalau sembuh mestinya taat besok. Kalau udah sembuh mesti mati. Jadi sebetulnya orang yang mau mati dikasih sakit, 1, dihilangkan dosa. Yang kedua, dia siap-siap. Ya? Kalau siapa yang hidup dalam kebiasaan, maka matinya juga pasti dalam kebiasaan. Kalau biasanya joget di panggung, lagu belum mati, nambah lagu lagi 1, mati lagu kedua. Zuhur belum, sholat belum, faktor kebiasaan. Ada juga yang mati dalam keadaan khutbah, ngajar ngaji. Tentu ngajar ngajinya bukan karena hari itu, sudah dia hati-hati, hidup jangan dibiasakan, karena mati menyebut kebiasaannya itu. Si fulan mati lagi di sawah belum sholat, di patok ular. Mohon maaf, matinya bukan di patok ular. Detiknya, harinya, jamnya, tahunnya sudah ketetapan Allah. Kenapa matinya di patok ular? Karena kebiasaan di sawah. Coba di musola, mungkin matinya lagi sholat. Karena ketika orang dalam bekerja menunda istirahatnya untuk ibadah, seluruh malaikat berserta takdir Allah menjaga orang yang akan bermaksiat. Nah itu tandanya. Jadi kalau sudah jam 11 sampai jam 12 cepat-cepat berhenti, siap-siap untuk sholat. Siapa tahu ada musibah, takut kita musibah, mati datang sudah waktu, persiapan belum ada. Ini mohon maaf, perkataan kita adalah ilmu, kemudian pendengaran kita
ya, adalah nasihat. Kemudian marah kita juga nasihat. Mati dalam keadaan ngaji kayak ini, surga jaminannya. Jangankan mati di sini, pergi dari rumah ke sini, kaki kiri diampuni dosa, kaki kanan ditambah pahala. Tapi karena data musik tidak asik masalahnya ngaji ini. Tidak, karena ada dikasih amplop, ngajinya tidak. Dan nikmat, karena ngaji ini udah jual beli motor. Nah, udah nikmat Mas Tani. Kata Mas Selamat semalam, hujan dan izin dan, nah kemana? Jual motor Vario 47, jadilah laku dapat pi 150 bagi 2, hujan. Aja apa pola. Kata beliau dewe, andai pergi hujan ini karena tahajud, ya Allah ya Karim, gitu nah. Tidak bisa. Kapan nyawa datang, kapan nyawa pergi. Sesoleh apapun Pak Rahman, agar istrinya tidak pergi, tidak bisa, haknya Allah. Kata Mas Priyo, kebayang baru kemarin istrinya bareng sama istri beliau. Tidak baca. Tidak karena persahabatan, sehidup semati, tidak. Yang kedua, ya, jiwa. Apa jiwa tuh? Ini yang membuat kita naik, turun, ya. Marah, murka, bahagia, senang, ini jiwa. Ini yang membuat hisab tuh jiwa ini, yang membuat kotor kita. Adapun badan, al-yauma natimu ala apa? Ini menurut saja terhadap nafsu kita. Maka coba dibiasakan nafsu diajak taat, bukan diajak maksiat. Takutnya badan ikut-ikutan. Di akhirat ini tidak akan diapa-apain, cuma saksi aja di hadapan Allah. Dulu maling, iya Pak. Dulu korupsi, iya Pak. Dulu sogok menyogok, iya Pak. Gitu saja. Nah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun keyakinan itu lewat apa? Lewat tauhid. Apa tauhid itu sebagai bekal? Sandarkan semua keyakinan bahwa mata kita, mulut kita, kaki kita, kanan kita tidak bisa bergerak, tidak bisa melangkah, tidak bisa berucap, tidak bisa melihat kecuali atas kehendak Allah. Hari ini kita bertemu bukan karena kebetulan. Di Lauhul Mahfuz sudah dicatat dahulu bahwa kita akan dipertemukan di sini. Inilah takdir. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita bisa. Maka mohon maaf, orang yang kaya kemudian kayanya dia berkata saya kerja, kaya karena kerja. Ada pengikut Qarun dalam Al-Quran. Ya. Tidak akan berubah kekayaan dan kemiskinan seseorang di hadapan Allah karena itu ketetapannya, kecuali yang bertambah itu dosa serta pahala. Jatah rezeki kita hari ini 1 juta, mau dikejar sampai lembur pun tidak akan bertambah, kecuali yang bertambah maksiatnya. Kalau dia maksiat, tidak akan juga dikejar. Kalau dia ibadah, kecuali yang bertambah adalah pahalanya di hadapan Allah. Ya. Kapan sebentar lagi kita makan, rezekinya juga sudah ditetapkan oleh Allah. Hari ini kita ada rezeki semua. Bahkan di dalam sebuah hadis tidak boleh kita ngomong dalam Al-Quran, tidak boleh kita ngomong daun yang jatuh dari pohon karena sudah tua, tidak boleh. Secara biologis silahkan berkata demikian, tapi secara tauhid jatuhnya daun itu kapan jatuhnya, di mana letaknya sudah menjadi takdir Allah. Tidak usah capek-capek menghidupi, tidak usah capek-capek memikirkan hidup karena semua diatur oleh Allah. Ikuti saja jalan Allah. Suruh kerja, suruh ibadah, suruh ngaji, suruh belajar. Maka kita akan menjadi manusia yang ketemu dengan takdirnya Allah. Saya tanya, kalau Bapak berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah berikan saya ini, ya Allah berikan saya itu, ya Allah sudah sekian tahun saya berbuat baik, mana balasanmu? Ada tak yang merasa doanya belum dikabulkan? Ada tak yang merasa kebaikannya belum dikabulkan oleh Allah? Di antara kita, ada tak yang merasa bahwa kebaikannya hari ini belum dibalas oleh Allah? Ada tak yang merasa bahwa hari ini doanya kita tidak dikabulkan oleh Allah? Mohon maaf, antara doa dan ijabah, duluan mana secara takdir? Duluan ijabah Pak. Sebelum Bapak berdoa, dikabulkannya sudah duluan. Nah, kenapa hari ini kita berdoa tidak dikabulkan oleh Allah? Karena doa kita belum ketemu dengan takdirnya Allah. Maka wajib berdoa, sering-sering berdoa. Siapa tahu di antara doa kita bertemu dengan takdirnya Allah. Nah, kalau hari ini kita berdoa dikabulkan oleh Allah, berarti Allah kalau sama doa, Allah tidak bisa diatur dalam memberi, haknya dia. Maka banyak-banyak berdoa, bukan tentang dunia, tentang keimanan. Ya Allah berkahi hidup saya, ya Allah takwakan hidup saya. Itu bekal sebaik. Karena kalau orang tidak punya tauhid, sibuk khawatir,
Bagaimana kalau besok sakit? Bagaimana kalau besok tidak makan? Bagaimana kalau besok anak tidak sekolah? Hari ini dia sehat, mikiri besok. Kenapa? Dia tidak bisa menikmati hari ini. Akhirnya apa yang terjadi? Pergi ke asuransi, menjiwakan badan, menjiwakan pendidikan, menjiwakan segala macam. Karena tidak percaya dengan Allah. Ya, itu yang terjadi. Nyantai saja, waktunya sakit nih mati. Kalau dalam Islam sakit bukan penyakit, sakit bukan musibah. Setiap dirimu dikasih sakit, sebetulnya Allah sedang memberikan teguran, mengganti dosa yang tidak bisa ditebus dengan ibadah. Luar biasa. Dari mana kecewanya? Maka kalau orang-orang yang beriman dikasih sakit sebagai musibah, alladzina idza asabathu musibah, kembalikan saja. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Berarti hidup kita ini bukan milik kita, semua dalam milik Allah. Ketika Allah kasih musibah kepada pemiliknya, serahkan saja kepada Allah. Jadi orang yang bertauhid hidupnya tenang, tidak gelisah, tidak gundah, nyaman setiap hari, tidak memikirkan besok bagaimana, sehingga hilang kesempatan hari ini dalam berpikir. Itu yang bertauhid. Yang terjadi besok kita belum tahu. Maka ketika kita belum tahu besok, nikmati aja hari ini. Jangan lupa tahajudnya, jangan lupa nanti sholat subuhnya berjamaah ke masjid. Nikmati saja. Adapun kita bangun subuh besok, kemudian ya Allah bangun subuh lagi, berarti Allah menghendaki kita untuk ibadah. Karena keadilan Allah, di saat kita lupa sholat subuh, tidak bangun subuh, bangun untuk kerja masih dibangunkan oleh Allah. Nabi ala'i rabbikuma tukat. Tentu ngaji tauhid bukan seminggu sekali, tentu ngaji tauhid bukan sebulan sekali. Harus dikaji terus supaya kita tenang. Karena hidup ini bukan maunya Allah. Panjangnya ya. Berapa lama ya? 100 menit. DTR putih ya punya masyarakatnya. Nah, itu secara tauhid. Jadi hidup yang punya tauhid tenang. Ya, ke masjid pakai mobil, tidak punya mobil pakai motor, tidak punya motor jalan kaki, tidak punya kaki merangkak. Siapa tahu nanti Allah nolong di tengah perjalanan. Nah, yang jadi masalah tidak punya niat hati untuk pergi ke masjid, itu yang salah. Ya Rasul, boleh dah aku tidak sholat ke masjid? Apa alasanmu? Kata Abdullah bin Maktum, aku tidak bisa melihat buta. Silahkan, kata Rasul. Sisi manusiawi, baru selangkah ditepak pundaknya, masih bisa mendengar. Tak mendengar ya Rasul, pergi ke masjid. Nggak ada alasan, karena kau masih mendengar suara azan. Sampai segitunya kualitas ya. Maka kita bahagia mengikuti rahmat Allah. Percayalah, bertemu kita hari ini karena takdirnya Allah. Kami pergi dari sini juga takdirnya Allah. Saya memberikan nasihat juga ini takdirnya Allah. Itu tauhid penting betul dalam menjalani kehidupan agar kita bahagia. Yang kedua, setelah tauhid apa bekal kematian? Ibadah. Kalau syarat tauhid harus yakin, zalikal kitabul la raib. Orang yang bertauhid itu jangan ragu hidup. Bapak kalau sholat ragu, batalkan sholat Bapak. Karena ragu dalam sholat batal. Maka supaya tidak batal dalam sholat, Bapak ambil keputusan 4-3. Karena lupa naruh kunci kan. 4 rakaat atau 3 rakaat. Ambil keputusan 3 rakaat. Nah, setelah 3 rakaat, ternyata setelah salam kiri salam kanan, jamaah ngomong, Pak, Bapak salah. Perkara salah sudah selesai. Yang belum selesai apa? Pembetulan. Kenapa salah? Bapak 3 rakaat kurang 1 tambah. Selesai urusannya kan? Apalagi dalam iman tidak boleh ragu. Dalam sholat aja tidak boleh ragu. Kentut tidak, wudhu dan selesai. Tidak, jangan wudhu lagi. Tidak boleh ragu. Apalagi menjalani hidup, sudah kuasanya Allah aja Pak Rahmat. Ya, jangan sudah move on lah dengan makin ridho diambil istri oleh Allah, sudah. Nggak ada alasan lagi untuk tidak bergerak, nggak ada alasan lagi untuk tidak semangat lagi. Untuk kembali semangat lagi, ngajinya semangat lagi, bekerja semangat lagi. Ku tengok rollingnya sudah dicet, ini sudah ada tanda-tanda semangat ini ada. Sudah dicet, saya rumah lah, dicet. Tapi masih DW-an jangan di rumah ini dah. Hah? Dapat, memang kayak gitu. Jangankan sudah meninggal, sebelum meninggal juga boleh. 1, 2, 3, 4 boleh Pak Roni. Iya. Tidak masalah, namanya laki-laki, tinggal mau dah tanggung
tanggung jawab di hadapan Allah. Nah yang kedua, syarat bekal takwa. Ini bukan materi aku. Sebetulnya tuan rumah itulah yang baca ayatnya, ada yang itu baik judulnya, itu baik masalahnya. Jadi kalau ceramahku kepanjangan, dia yang salah baca ayatnya, aku bahas itu. Ustadz itu kan harus peka. Oh, Bapak ini bawa ayat ini berarti materinya itu yang dikehendaki gitu.